mereka memang disuruh ya. Cuman yang menyuruhnya siapa? Ya siapa lagi kalau bukan kekuasaan. Ini adalah penjelmaan dari perilaku rejim yang memang cenderung berbuat kejahatan. Dan apa yang terjadi tadi adalah kejahatan demokrasi. Dan juga kepada Bapak Jokowi, Pak, ini adalah negara demokrasi. Kita semua rakyat Indonesia hari ini dipertontonkan. Ternyata demokrasi kita sudah mati. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pasti penegak hukumnya primitif kalau takut dengan orang yang berpikir. Mestinya yang takut itu dengan preman yang suka ngambil tanah, koruptor yang suka curi uang negara. Ini masa takut dengan Prof. Din Samsudin. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya memalukan sekali, sangat memalukan, sangat memalukan. Karena apa? Ini akan muncul di diaspora, yakinlah, ini akan muncul. Forum Tanah Air alhamdulillah ada di 5 benua, kita ada di 21 negara lebih. Insya Allah berita ini akan menyebar ke berbagai negara. Jadi saya cukup kaget, dan saya kagetnya itu memang dari pagi sudah dikasih tahu ada demo di depan. Saya bilang silahkan saja mereka demo, mereka punya hak untuk bersuara. Kami juga punya hak untuk berserikat, berkumpul di sini. Monggo, kita tidak akan keluar mengganggu mereka, dan saya harap pihak keamanan tidak menjamin bahwa mereka tidak masuk ke kita. 5 menit sebelum kejadian tadi, saya baru bertemu dengan pihak kepolisian yang menjamin bahwa tidak akan ada demonstrasi orang-orang demo dari luar yang masuk. Ya, kita bilang oke, terima kasih Pak. Dan 5 menit kemudian saya baru masuk di sini, mereka semuanya masuk. Tiba-tiba kami mendapatkan informasi bahwa ada sekelompok orang yang tidak dikenal masuk lewat gerbang pintu belakang. Atas adanya informasi tersebut, kemudian kami langsung lari ke belakang untuk mengecek dan mengamankan lokasi yang di belakang. Jadi gini, kalau masa yang melakukan pengerusakan itu masuk, kami tidak tahu, karena memang kegiatan di dalam apa kami juga tidak tahu, karena tidak ada pemberitahuan ke Polsek ataupun ke Polres terkait dengan kegiatan. Pada hari ini kami lebih fokus pada pengamanan kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Cinta Tanah Air yang ada di Grand Kemang Gebang depan. Ada ketegangan di dalam banyak bidang, dari politik, etnisiti, di kampus juga ada ketegangan antara profesor dan mahasiswa, ada ketidaksetaraan di dalam berargumentasi, lalu muncul semacam arogansi itu. Saya membayangkan misalnya di dalam dunia, demikian juga dalam dunia persepak bolaan, dunia olahraga itu diproduksi terlalu banyak fanatisme yang menghasilkan semacam bukan sekedar kerusuhan di dalam berpikir, tapi kerusuhan di dalam membela keyakinan. Kan itu yang terjadi sebetulnya. Tapi oke, saya mengerti bahwa banyak hal yang harus kita perlahan-lahan terangkan pada negeri ini, bahwa perselisihan politik atau perselisihan persepsi terhadap satu hal harusnya diletakkan di dalam upaya untuk menghormati pandangan orang lain. Kan itu dasarnya tuh. Jadi berselisih itu hal yang wajar. Walau saya tahu banyak tukang kompor di luar sana tuh, tetapi dalam banyak kegiatan kebudayaan kita sebetulnya ada semacam pandangan yang bagus dari nenek moyang kita untuk ruwatan lah atau ngerumpi atau dalam semua jenis pertemuan harus ada humor di situ, harus ada kritik yang sifatnya satira itu. Jadi kalau kritik itu tajam, maka upayakan itu dilembutkan melalui komedi. Kalau satirnya tajam, jadikan dia komedi. Kan kita diajar untuk bercakap-cakap di dalam kondisi mempertemukan
pikiran, bukan dengan saling menghalangi atau saling menghadang pikiran. Jadi semua hal yang baik dari bangsa ini sebetulnya, yang bahkan diperlihatkan oleh para founding parents kita, para pendiri bangsa ini, itu bertengkar di dalam kondisi untuk memaksimalkan argumen, bukan untuk saling menghadang sehingga seseorang tidak punya kemampuan. Kita tahu ujung dari intoleransi adalah kekerasan, dan itu menyangkut keinginan untuk melenyapkan, keinginan untuk membungkam, kan semua itu ada di dalam tradisi peradaban manusia. Kita lihat misalnya hari-hari ini ketika Israel berupaya untuk memperlihatkan kekuasaan dia, lalu membom satu wilayah hanya untuk mencari pemimpin Hezbollah, dan akhirnya 500-600 orang tewas, puluhan gedung runtuh hanya untuk memperlihatkan bahwa dia mampu untuk mengejar musuhnya tuh. Padahal sebetulnya di dalam peradaban, kalau kekuasaan itu diaktifkan oleh kekuatan, itu artinya kedangkalan. Kan kekuasaan mesti diaktifkan dengan argumentasi itu. Demikian juga halnya di dalam politik kita tuh, diskusi yang diporak-porandakan dan diperlihatkan di situ tubuh yang terlihat marah, amarah yang entah dia direkayasa atau amarah yang sungguh-sungguh. Kan itu jadi semacam perendahan status kita sebagai makhluk yang berpikir. Jadi semua hal yang didesain oleh alam semesta, yaitu menghasilkan percakapan, justru kita rendahkan karena kita jadi pongah. Kalau kita berargumentasi setajam-tajamnya argumentasi, ucapkan aja, karena itu kan cuma argumentasi, bukan harus diimbangi dengan kekuasaan atau dengan kekerasan, dengan kemampuan fisik. Segala hal yang menyangkut kekuatan fisik itu artinya merendahkan status kita sebagai makhluk yang berpikir. Jadi pikiran itu bisa diucapkan dengan segala macam cara, bahkan dalam bentuk yang paling kasar, tetapi tetap itu adalah hasil pikiran. Itu poin saya tuh. Nah, kalau orang gagal berpikir lalu pindah pada modus kekerasan, kan itu menunjukkan ketidakmampuan yang bersangkutan untuk menyatakan diri bahwa saya adalah seseorang yang diciptakan oleh alam semesta untuk bergaul dengan sesama melalui percakapan. Percakapan disebut percakapan kalau ada keterus-terangan disebut keterangan kalau tidak ada yang disimpan, kan itu intinya tuh. Tetapi sekali lagi jangan itu beralih atau berubah bahkan menjadi penyerangan, menjadi penghadangan, kan itu buruknya kalau kita berupaya untuk melihat masa lalu kita sebagai bangsa yang beradab, itu yang berupaya memenangkan kemerdekaan bahkan dengan argumentasi itu di forum-forum dunia, itu menunjukkan bahwa potensi itu ada di kita. Cuma masalahnya kenapa potensi itu hilang hari-hari ini sehingga kita berubah menjadi makhluk yang saling memangsa. Kalau saya memberi pendapat itu dalam upaya untuk menandingi pendapat yang lain, itu bukan untuk menghalangi. Kalau saya memberi kritik itu untuk menunjukkan kejujuran saya melihat keadaan, bukan untuk membatalkan kejujuran orang lain. Jadi biasakan saja bahwa emosi itu harus ditekan sehabis-habisnya tuh, supaya terlihat bahwa pikiran tentang apapun itu kan datang dari keinginan untuk mengekspresikan diri itu. Dalam keahlian apapun juga dimungkinkan seseorang belajar untuk secara metodologis menerangkan satu keadaan tanpa dibumbui oleh keinginan untuk menguasai problem itu. Yang penting ada percakapan. Jadi percakapan itulah yang menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang beradab. Jadi saya kira seluruh wisdom di dalam agama, di dalam ilmu pengetahuan, dalam filosofi, di dalam kebudayaan dimaksudkan untuk mengeratkan persahabatan melalui percakapan. Percakapan yang tajam artinya betul-betul kita terlibat di dalam pengetahuan tentang isu itu. Jadi kalau kita abaikan kemampuan kita untuk mengenali isu, itu artinya kita abaikan juga kemampuan kita untuk menerangkan isu itu, kan itu soalnya tuh. Jadi kesalahan berpikir itu biasa aja. Kesalahan berargumentasi hal yang sangat lumrah sebagai manusia, karena bahkan ada diktum bahwa kita adalah makhluk yang falibilis. Falibilis artinya ditakdirkan untuk berbuat salah tuh. Jadi kemampuan kita untuk saling mengoreksi itu yang menghidupkan percakapan kemanusiaan. Jadi bukan untuk menghalangi
pikiran seseorang, tapi untuk menimbulkan percakapan, untuk menimbulkan komunikasi. Itu dasarnya. Jangan ditutup komunikasi hanya dengan membentak, dengan merusak atau mengancam atau berupaya untuk melakukan tekanan psikologis atau tekanan fisik. Kan itu buruk di dalam upaya kita untuk memuliakan atau menghaluskan batin kita tuh. Kalau ucapan itu keras, iya, tapi ucapan itu kan datang dari kejujuran kan. Jadi kalau kejujuran itu dihalangi, maka ucapannya akan ya lembut tapi bohong gitu, sopan santun tapi munafik kan. Itu yang saya kira harus kita cegah tuh, atau harus kita hilangkan dalam peradaban bangsa ini, karena itu bukan asli kemanusiaan. Itu adalah semacam gangguan kejiwaan, karena selalu ingin memenangkan sesuatu tanpa harus berupaya untuk mengenali konsepnya.